Sobat Safety, jumpa lagi bersama saya, Mbak Safety. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bahaya apa saja yang dapat terjadi saat kita bekerja di lab. Bahaya yang dapat terjadi di lab yaitu kontak dengan bahan kimia berbahaya, terjadi ledakan, dan kebakaran. Saat Anda bekerja di lab, maka Anda akan mengalami kontak dengan bahan kimia yang berbahaya. Bahaya-bahaya karena kontak dengan bahan kimia dapat disebabkan oleh petugas yang belum berkompeten dan memiliki lisensi, serta rendahnya pemahaman petugas terhadap bahaya penggunaan bahan kimia. Safety sign terkait bahan kimia belum memadai, perilaku pekerja yang tidak aman saat bekerja dengan bahan berbahaya, alat pelindung tidak digunakan dengan benar, sarana penunjang penanganan bahan berbahaya tidak tersedia, housekeeping yang buruk, dan safety data sheet atau lembar keselamatan bahan yang tidak tersedia. Selain itu, penanganan bahan kimia berbahaya yang tidak benar dapat berakibat pada terjadinya ledakan dan kebakaran. Penyebab-penyebab tersebut harus kita waspadai agar tidak terjadi kecelakaan. Tahukah Anda bagaimana cara mencegah atau mengendalikan bahaya jika terjadi kontak dengan bahan kimia berbahaya? Yuk kita simak informasinya. Berikut adalah cara-cara pengendalian terhadap kontak dengan bahan kimia berbahaya. Pelatihan K3 bahan kimia berbahaya. Saat Anda bekerja dengan bahan berbahaya, pastikan Anda mengenakan APD yang sesuai dengan jenis bahan kimia yang digunakan. Sosialisasi instruksi kerja cara menangani bahan kimia berbahaya. Untuk operator tangki timbun, memiliki lisensi sebagai operator tangki timbun. Untuk operator IPAL, memiliki kompetensi BNSP sebagai penanggung jawab operasional IPAL. Untuk menanggulangi tumpahan dan mencegah terjadinya pencemaran, lengkapi tempat bahan kimia dengan secondary containment. Menyediakan absorban material atau penyerap dan pembersih untuk digunakan apabila terjadi tumbahan atau ceceran. Seluruh instalasi listrik seperti lampu, saklar, peralatan ventilasi, dan peralatan lain harus kedap ledakan atau terlindung. Pastikan area kerja dan penyimpanan bahan kimia berbahaya difasilitasi dengan eyewash dan shower sebagai alat tanggap darurat. Memasang rambu, stiker, dan simbol yang relevan. Melengkapi bahan kimia berbahaya dengan safety data sheet atau lembar keselamatan, dan pastikan petugas memahami lembar keselamatan tersebut saat bekerja dengan bahan kimia. Menetapkan prosedur penanganan bahan kimia. Untuk menghindari terjadinya ledakan dan kebakaran, pastikan bahan kimia disimpan sesuai matriks compatible material atau kesesuaian interaksi antar bahan kimia. Melakukan inspeksi atau audit terhadap proses penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan serta pembuangan bahan kimia. Dan stok opnam untuk memastikan masa kadaluarsa. Nah, sudah tahu kan gimana cara mencegah bahaya-bahaya tersebut? Keselamatan dan kesehatan kerja sangat perlu diperhatikan. Maka dari itu, mari cegah bahaya yang mungkin terjadi dengan menerapkan cara bekerja yang benar dan aman. Ingat, keluarga kita menunggu di rumah. Mari pulang dengan selamat. Salam safety.